Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. الفائدة بالقبول لتمام كل سل ومأمل وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajr takarrumana wa bil ilmi nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang sahabat yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Beliau sahabat Nabi, beliau sepupu Nabi, beliau juga mantunya Nabi. Jadi nggak apa-apa misalnya kita punya sepupu kita punya anak perempuan, kita nikahin, nggak apa-apa. Atau sepupu sama sepupu, misalnya paman kita punya anak perempuan, kita nikahin, itu nggak apa-apa, ya. Disebutnya ghair mahram, tidak haram untuk kita nikah. Ini banyak, ya, kita sering mendengar ada abangnya ke adiknya, abangnya ke empoknya, adiknya ke adiknya. Itu sepupuan, nggak apa-apa itu. Makanya kalau kita berjabatan tangan dengan sepupu, itu batal wudhu kita, sepupu perempuan. Beliau juga punya gelar karramallahu wajhah, yang Allah muliakan wajahnya. Ada yang berpendapat dikarenakan beliau belum pernah melihat kemaluannya itu sampai akhir hayatnya, nggak pernah lihat. Mandi nggak dilihat, gitu. Karena emang makruh kita kalau nggak ada hajat melihat kemaluan kita. Itu kalau nggak ada hajat. Kalau ada hajat ya apa-apa. Di sisi lain, beliau dapat gelar karramallahu wajah itu karena begitu sangat menghormati guru. Sampai ada ucapan beliau, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku adalah budaknya orang yang mengajarkan aku walaupun cuma satu huruf. Begitu hormatnya beliau sampai ucapan Rasulullah, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Jangan pernah berharap bisa masuk ke dalam kota ilmu kalau tidak melalui pintu.
dan pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Apa yang diamalkan oleh Sayyidina Ali, kerjakan kalau engkau ingin mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Di antara ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, laula khamsa khisalin la saron nasu kulluhum salihin. Kalau bukan 5 perkara ini, pasti semua orang akan jadi orang yang soleh. Jadi kalau kita bisa selamat dari yang 5 ini, insya Allah kita jadi orang yang soleh. Udah sih namanya soleh, orangnya juga soleh. Makanya al-ismu ad-du'a, nama itu doa, harapan orang tua. Kenapa dinamain soleh? Supaya jadi orang soleh. Jangan sampai namanya soleh orangnya salah. Jadi harapan orang tua tuh begitu, ya. Kalau Sigit namanya siapa sih aslinya? Abidin. Abidin. Oh, Zainal Abidin. Oh, yes. Rahasia apa? Hiasannya orang-orang ahli ibadah. Ya, harapannya mudah-mudahan jadi orang-orang yang ahli ibadah, tukang sholat, tukang tahajud gitu. Jadi kayak kalau kasih nama anak yang baik. Idza min haqqil waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu. Sesungguhnya sebagian daripada hak anak wajib atas orang tua adalah memberi nama anak kita dengan nama yang baik, nama yang penuh doa dan harapan. Kalau bukan 5 perkara ini, kalau sekiranya tidak ada yang 5 ini, la saron nasu kulluhum sholihin. Pasti semua orang jadi orang yang soleh. Enaknya jadi orang soleh itu didoain sama orang sedunia kalau lagi sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tercurah buat kita, juga buat hamba-hamba Allah yang soleh. Dikasih selamat, keselamatan. Apa artinya banyak duit kalau nggak selamat? Ya, pilih mana? Pilih banyak duit nggak selamat, atau pilih sedikit duit tapi selamat? Banyak duit selamat. Emang rakus. Banyak duit itu selamat. Maunya yang enak-enak. Oh, yang enak-enak aja. Itu enak banget. Assalamualaikum, semoga keselamatan. Isi selamat apa sih? Kagak sakit, selamat, aman, tenang. Terus selamat tuh sejahtera, duit ada. Aduh, sik banget. Pokoknya cukup dah. Ya. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Oleh para ulama, bahasa soleh itu diartikan apa? Al-qa'imu bihuquqillahi wa huquqil ibad. Orang yang benar-benar menegakkan hak Allah, juga hak hamba-hamba Allah. Artinya benar hubungan dia kepada Allah, benar hubungan dia kepada sesama makhluk Allah, sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa anak sekolahan mah, baik hubungan secara vertikal, juga baik hubungan secara horizontal. Jadi nggak bisa disebut orang soleh rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin duha, tapi sama orang tua ngelawan. Nggak bisa disebut soleh. Kalau toh ternyata rajin banget ibadahnya, tetapi kepada tetangga nggak baik hubungannya, kepada saudara jauh. Jadi nggak bisa pula dikatakan orang yang soleh sama orang tua berbakti, sama saudara baik, tapi sholat kagak, puasa enggak. Jadi itu tuh tinggal kita penuhi syarat kesolehan seseorang manusia di hadapan Allah, baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama hamba Allah. Ya. Tuh. Apa
Apa yang 5 itu? Yang mencegah dan menghalangi manusia daripada kesolehannya. Yang pertama, al-qanaatu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohannya. Wis, sudah nggak perlu ngaji lagi, gue juga udah tahu yang dibahas itu juga. Udah nggak perlu lagi hadir ke majlis ilmu, ke majlis taklim, ngapain ngomongin dengerin ulama, ngapain lagi dengerin ustadz, ngapain pakai segala kita ngaji, hadir di majlis taklim, nggak perlu. Nih yang dikhawatirin nih. Kalau orang udah lagi tak mau hadir di majlis ilmu, merasa dia udah cukup dengan apa yang ada, bahasanya dengan kebodohannya. Bagaimana nggak boleh orang yang nambah ilmu aja? Kata Imam Syafi'i, semakin tambah ilmuku, semakin tahu aku akan kebodohanku. Orang makin alim tuh makin berasa bodoh. Apalagi yang kagak ngaji, bodoh kuadrat gitu namanya, jahal murokab. Udah bodoh, dia itu bodoh tapi nggak sadar kalau dia itu bodoh. Dia bodoh tapi nggak sadar kalau dia itu bodoh. Bodoh sombong berarti. Udah bodoh sombong. Tuh. Makanya kalau kata bahasa orang Sunda, kalau lu jadi orang bodoh, kudu bodoh alewo. Bodoh tapi mau nanya, bodoh tapi mau ngaji. Itu yang cakep. Malam yakun ya'lamu dza falyas'ali man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa orang yang nggak tahu satu masalah, tanya. Jangan udah tahu tapi sok tahu. Ntar dolun mudilun, udah sesat, menyesatkan. Ini yang dikhawatirin. Aduh, makanya ya Allah, ya Rabbi, jangan sampai kita punya sifatan kayak begitu, merasa cukup dengan kebodohan kita, merasa cukup dengan apa yang udah ada. Padahal Nabi wanti-wanti, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari semenjak engkau dibuai sampai masuk ke liang lahat. Yang gak ada ruginya tuh kita dengerin pengajian walaupun itu udah dibahas berkali-kali. Sampai Sayyidina Ali pernah mengatakan, belum dikatakan seorang alim kalau belum 1000 kali dia udah bosen. Makanya kalau kita sering mendengarkan, toh ternyata yang dibahas itu juga, jangan kecil hati. Fa awwalu faidatu watsani lazimuha inda dzawil adhani. Yang pertama baru tumben kita dengar disebutnya faidatul khobar, kata ahli bilaghah. Yang belum tahu jadi tahu. Wasani lazimuha inda dzawil adhani. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya kita dengar disebut lazimul faidah. Udah tahu semakin tahu. Gitu kan. Jadi nggak ada ruginya kita hadir di majelis ilmu, nggak ada ruginya kita ngaji, nggak ada ruginya kita dengerin ulama. Maka semakin kita dengerin ulama, dengerin pengajian, semakin lembut hati kita. Itu yang dikhawatirkan. Saya teringat ucapan guru kita Kiai Lutfi Zawawi, 40 hari orang nggak kena pengajian, keras hatinya. Tanda orang keras hatinya gimana? Nggak kena dibilangin, nggak kena dinasehatin. Itu kalau udah 40 hari, maka wanti-banti buat teman-teman yang hadir di sini, yang punya anak, yang punya bini, suruh pada ngaji. Kenapa? Ntar kelihatan orang udah kagak ngaji, sering lawan, anak sering lawan, bini sering lawan. Kenapa? Keras hatinya, gampang bikin dosanya. Maka wanti-wanti, ya. Jadi faktor pertama yang menghalangi kesolehan seorang manusia di hadapan Allah, al-qanaatu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohannya. Kalau qanaah itu pantasnya bikismatillah. Qanaah itu pantasnya dengan pemberian dari Allah, rezeki dari Allah. Qanaah, dikasih rezeki sehari 100.000, alhamdulillah. Gagal tuh. Kita udah ikhtiar, Allah kasih rezeki segitu, alhamdulillah. Mungkin ini yang terbaik yang Allah kasih. Mungkin ini yang berkah yang bisa kita dapetin di hari ini. Yang namanya bahagia kan kudu berkah, dan berkah nggak harus banyak.
ketika yang sedikit masuk ke dalam badan kita, dihasilkan dari sesuatu yang halal, masuk ke dalam badan kita, badan anak kita, badan istri kita, menjadi satu energi, menjadi satu tenaga, enteng dipakai buat ibadah. Tuh, nah jangan kecil hati. Bab rezeki, nggak apa-apa. Tapi kalau namanya kebodohan, ya, udah merasa cukup dengan kebodohan yang ada. Apalagi bahasa aslinya, ilmu segitu-gitunya kita udah ngerasa cukup, nggak perlu ngaji lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah guru-guru kita aja masih pada ngaji, kenapa kita udah ngerasa cukup? Ya, yang pertama, faktor pertama terhalangnya seseorang dari kesolehannya adalah merasa cukup dengan kebodohannya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, faktor yang kedua, al-hirsu ala dunya, rakus sama dunia. Apa sih dunia? Sesuatu yang tidak menolong kita kepada akhirat, sesuatu yang tidak membantu kita untuk dekat kepada Allah, itu dunia. Tapi kalau dunia itu menolong kita, contoh kita punya mobil, dipakai buat silaturahim, dipakai buat ziarah, dipakai buat nganterin orang yang kemusibahan, dipakai buat tetangga yang pengen lahirin, itu yang menolong kita kepada akhirat, bikin tambah dekat kita kepada Allah, bukan dunia sebenarnya. Jadi yang menghalangi nomor dua adalah rakus sama dunia. Sebegitu Allah udah kasih gak cukup-cukup, sampai dia terhalang melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja dari pagi sampai sore, pergi pagi pulang sore, banting tulang peres keringat, pala dibikin kaki, kaki dibikin pala, sampai ngebela-belain sholat kagak, puasa kagak pas bulan puasa. Orang-orang azan subuh berkumandang langsung berangkat ke musola, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Ada yang ngamparin sejadah di rumahnya. Ini mah enggak. Sebelum subuh udah keluar, sedih, apalagi ngorek-ngorek tempat sampah. Ya Allah, ya Rabbi, ngeri. Udah sengsara di dunia, jangan sampai sengsara di akhirat. Itu, tapi nggak semua. Ada yang sholat dulu. Ini yang kita khawatirin begitu. Bukan nggak boleh punya dunia, fadol silahkan. Tapi kalau sifat rakus, orang kalau udah rakus udah apa? Udah over, udah kelebihan, udah kelewatan, ngeri. Sebagaimana banyak semut mati dalam tumpukan gula, banyak orang yang mati hatinya dalam tumpukan harta. Agama tidak melarang orang jadi kaya raya, fadol. Kenapa ada ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah? Artinya kan nyuruh mampu kita. Artinya kan nyuruh supaya kita jadi orang yang membantu saudara-saudara kita. Dari zakat yang kita keluarkan, kita bantu orang-orang yang kekurangan. Kalau perlu rubah yang namanya mustahik jadi muzaki. Dengan harta kita, ma qomadin illa bil mal. Tidak tegak agama kecuali dengan harta. Pakai hartamu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nggak bisa dipungkiri. Mau bangun masjid perlu pakai duit, bangun musola pakai duit, mau ziarah pakai duit, mau kawin pakai duit. Lah iya, apa yang nggak butuh duit kita? Iya, kita nggak munafik, kita butuh duit, betul. Iya, tapi wanti-wanti, bukan itu tujuan dari segala-galanya. Tujuan kita adalah mendapatkan keredoan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuba liman tazawwada minad dunya li akhiratihi. Bahagia, beruntung manusia, kata Nabi, orang yang berbekal dari dunianya buat akhiratnya. Bang, buat apa bang dagang? Mau pengen nyari duit yang banyak? Pengen apa? Gua pengen haji, gua pengen umroh buat akhirat.
Bang, lu ngojek mau ngapain bang? Mau nyari duit. Ketika saat engkau berbuat baik, ketika saat engkau melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ketika engkau sedekah, ketika engkau santun yatim piatu, ketika engkau berbagi, ketika engkau bantu tetanggamu, di situ ada keredoan Allah, di situ ada ketenangan, kebahagiaan, di situ ada vitamin. Ketika saat engkau menjenguk saudaramu, di situ ada kedamaian dalam hati. Allah redho. Itu vitamin tuh buat hati kita. Ya. Jadi sesibuk apapun kita mencari nafkah, ada waktu yang Allah perintahkan untuk sholat, jangan ditinggal. Satu hari, satu malam 24 jam. Dikurang 8 jam kita tidur, sisanya berapa? Halo, Assalamualaikum. 16 jam. 16 jam. Sholat 5 waktu, sekali sholat ada 1 jam. 10 menit. Oh, 5 menit mah. 10 menit ya? 10 menit. Tuh, 10 menit kali 5 sama dengan 50 menit. Sisa berapa jam? 15 jam 10 menit. Sisanya tuh Allah cuma minta segitu aja. Tambahin lah ngaji. Ngaji berapa jam? Malam rebo 2 jam ngobrolnya, 5 jam setengah kata. Nah iya. Ya Allah ya Rabbi. Maka bahasa orang bijak mengatakan kita itu bisa beribadah, bisa ngaji, bukan cari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Itu di antara waktu-waktu yang 15 jam itu, luangkan waktu. Luangkan waktu buat keluargamu, luangkan waktu buat kehidupan bersosialmu, luangkan waktu buat ngajimu. Iya. Balik ke rumah, tengokin bini yang punya bini. Nah, iya, jangan sampai ngaji mulu, bini nggak dicolek-colek, wah zolim juga kita. Iya, nah, gitu. Anak begitu juga, tengokin anak, tengokin tetangga, tengokin teman-teman kita nih yang pada ngaji. Itu. Jadi nggak lupa diri bahwa kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulqikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai harta dan anak-anakmu melalaikan engkau daripada ingat kepada Allah. Apa isi ingat kepada Allah? Perintah Allah. Isi ingat kepada Allah, salat, ngaji, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau mencari harta sampai melupakan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, yang menghalangi kesolehan seseorang di hadapan Allah, wasyuhu bil fadli, pelit, kikir, pedit, koret, bakhil, buntut kasiran, pantat kuning. Bahasa Indianya merepet jahe, merege hese. Pelit dengan apa yang Allah udah lebihkan. Begitu. Nah, wajib zakat ya kalau ada lebih. Nggak lebih kagak wajib kita. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Banyak orang yang masih membutuhkan bantuan kita. Banyak bahkan di tengah-tengah kita orang-orang yang emang notabene dia orang susah tapi nggak mau minta. Sampai ke telinga saya tuh, berdasarkan informasi dari intelijen yang dapat dipercaya, itu ada sampai 2 hari kagak makan, 2 hari kagak jajan.
Nah iya, kita lihat anak orang 2 hari kagak jajan, bayangin kalau itu anak kita. Maka ukuran keimanan seseorang, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Gimana tuh kalau anak kita? Anak orang pada jajan cimol, cireng, bihun gulung, dadar gulung, apa gitu yang di depan, sebelah. Anak-anak lagi doyan. Ya Allah, ya Rabbi. Sementara anak kita ngempet aja ngeliatin, ya Allah. Itu tuh kenain ke diri kita. Kalau anak kita gimana? Betapa sedihnya seorang tua ketika anak-anak orang lain gembira dan bahagia dengan jajanannya, sementara anak kita timbang cuma ngeliatin doang. Tuh banyak makanya orang tua kita ngapa dulu biar kata nggak punya duit dibela-belain ketok pintu tetangga, bang mau pinjam duit bang, kenapa? Anak gua kagak jajan, dibela-belain biar kata malu nggak jadi masalah, yang penting anak bahagia. Coba pikirin sama kita, ketika saat mungkin ada tetangga kita anaknya nggak jajan, kasih. Toh ternyata hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, di antaranya adalah ketika kita bisa membahagiakan anak-anak kita, anak-anak orang kita bahagiain. Ingat bagaimana sejarah mencatat seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasul, saya punya dosa gede. Dosa apa? Saya malu ya Rasul. Berangkat dari sini, jangan sampai Allah turunin azab ke tempat ini. Ente malu kepada aneh, tapi ente gak malu kepada Allah. Pergi. Datang langsung malaikat Jibril. Muhammad, kenapa engkau suruh pergi orang yang pengen tobat, padahal dia itu benar-benar pengen bertobat, dan sebenarnya dia punya amalan yang dengan amalan itu dosa-dosanya diampuni. Amal apa Jibril? Tiap pagi dia punya anak kecil, tiap pagi dikasih uang jajan gitu, nggak punya duit, kasih makanan yang enak. Dengan amalan itu Allah ampunkan dosa-dosanya. Kayaknya seberapa ya? Iya, anak tetangga kita, ponakan kita, kita kasih duit, girang dia, bahagia dia, Allah redho, Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini pelitnya minta ampun, dikasih kelebihan rezeki, tapi pelitnya 70 setan. Iya, jangankan hartanya, kayaknya dosanya diminta gak dikasih. Iya, kayaknya diancam. Ada satu keterangan hadis kursi anti haramun ala dais wal bakhil wa mani'uz zakah. Kata Allah, hei surga, engkau haram dimasukin oleh dayus. Apa itu dayus? Dayus orang yang kagak cemburu, kagak curiga bininya itu ngobrol sama laki-laki lain di rumahnya. Atau sekarang mah apa? Sekarang chat-chatan sama laki-laki lain. Dia nggak ada cemburu, dia nggak ada curiga. Nih dayus nih, haram ente dimasukin dayus. Yang kedua, wal bakhil, orang yang pelit, kelebihannya ada. Wa mani'uz zakah, dan orang yang mencegah atau menolak untuk membayar zakat. Naudzubillah, summa naudzubillah. Udah berapa tuh? 3. Yang keempat, waria fil amal, ria di dalam amal. Apa tuh ria? Fi'lul amal li ajlin nas. Bahkan lebih dalam lagi dalam kitab Kifayatul Azkiya ila Tariqil Auliya itu disebutkan di situ, fi'lul amal li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas riyaun. Melakukan satu amal karena manusia syirkun, syirik khafi. Dan meninggalkan amal karena manusia riyaun, riya. Lu kenapa gak ngaji? Gua males. Kenapa emang? Kalau gua ngaji ntar pada ngomong dah, gila penutupan lu datang.
nggak ada makanan lu datang, nggak mau tuh gara-gara manusia tuh dikategorikan dia ternyata. Iya, naudzubillah, summa naudzubillah. Jangan sampai begitu. Melakukan amal karena manusia syirkun syirik. Ya sebenarnya itu juga sih. Kita ngelakuin satu pekerjaan sodakoh misalnya, ada pembangunan masjid, datang yang namanya panitia ke rumah, nih tolong kasih tahu ya, saya nyumbang 500.000, berharap orang muji dia, berharap orang memberikan penghargaan kepada dia. Riaun. Sholat mentang-mentang di belakang calon mertua, Allahu Akbar, dikencengin bacaannya, iya karena budu, iya karena nasta'in, iya astagfirullahaladzim, ya Allah. Kalau kita beramal itu niat itu tapi untuk mengajak orang itu. Baru menanya dulu kamu itu. Iya. Gimana tuh kalau begitu tuh? Memicu gitu maksudnya. Iya. Orang tertarik. Kalau engkau udah bisa mainin hati, kalau engkau sudah bisa ikhlas, betapapun orang lihat, silakan. Ya, kita nih orang tahu bahwa kita ini sedekah, tapi kita nggak berharap pujian dari mereka. Silahkan, fadol. Kalau memang itu bisa kau lakukan, lakukan, itu lebih baik. Supaya apa? Menggerakkan orang supaya semangat, supaya iya, sumbangan dari Bapak Haji Hidayat bin Hamdan, semen 100 sak, keramik 400 meter, Masya Allah tuh. Iya, tapi niatnya karena Allah, niatnya buat apa? Supaya bisa menarik orang. Iya, Lolik aja bisa ngasih semen 100 sak. Iya, gua berapa nih? Kata si Kobra. Waduh, gua berapa nih? Gak apa-apa, silahkan. Tapi kalau kita belum kuat, jangan dulu. Sayang-sayang. Iya, sayang-sayang. Datang panitia pembangunan Masjid Al-Ikhlas ke rumah. Iya. Ini siapa? Saya panitia pembangunan masjid, Pak. Oh iya. Tolong dicatat, tapi nama saya jangan disebut ya, jangan ditulis. Saya ikhlas karena Allah. 1 juta aja itu. Jangan ditulis nama saya mah ikhlas. Tolong itu 1 juta dari hamba Allah, RT 6 RW 11 nomor 25. Tai kotok tai ayam. Berinisial N akhirat A. Sami mawon sarwa bae samaan. Iya, karena emang subhanallah, untuk bisa ikhlas itu bukan kerjaan enteng. Yang kita kalahin itu nafsu kita. Nafsu tuh pengennya apa? Dihargain, disanjung-sanjung. Wah, emang nggak ada lain di sini orang yang paling baik mah ente. Kasih 100 sak, keramik 400 meter. Nggak boleh lihat ada orang susah bawaannya, pengen ngasih aja. Apalagi yang susah janda. Pokoknya nggak ada lain orang kayak ente. Masya Allah. Tuh bawaan nafsu tuh pengen disanjung-sanjung. Anak majelis gitu loh, gitu. Gua gitu loh. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Ngeri. Kayaknya Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu diantara yang masuk neraka siapa? Alladzina hum yura'un, yang riya, yang segala amal itu pengen orang lihat, pengen orang hargai, pengen dikasih terima kasih.
Ya Allah ya Rabbi, padahal Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur. Kalau kita dulu mungkin pernah kayak gitu, masih bisa disusul. Ingat dulu tausiah daripada Kiai Haji Khair Apandi, pimpinan Pondok Pesantren Manon Jaya, Miftahul Huda. Itu kalau kita dulu pernah begitu tuh, ya Allah saya ikhlasin ya Allah sekarang. Sambil istighfar minta ampun kepada Allah. Ya namanya kita kan dulu belum tahu, ya, belum ngaji, belum ngerti, belum paham. Pas pahamnya ketika udah rajin malam Rebo hadir ke majlis taklim Darut Taubah. Ya Allah, kirain mah nggak dosa, ternyata dosa. Astagfirullahaladzim. Ingat itu, banyak kita kadang-kadang juga salah tujuan, salah niat begitu. Ingat dulu almarhum Kiai Haji Didi Abdul Majid, ketika saya berangkat pesantren dulu, pengen pesantren tuh pengen kayak MZ, ya, ceramah kemana-mana dihormatin orang. Pokoknya hebat dah. Di mana ada beliau, jutaan, disebut dai sejuta umat. Beliau Kiai Ajengan Didi dengar begitu, ya udah masuk aja. Itu beliau terima saya di pesantren. Beliau paham karena saya belum dapat keterangan itu. Ketika udah dapat keterangan baru sadar, ya Allah, iya saya salah niat saat itu. Astagfirullahaladzim. Dari situ kita tersadar, iya, kalau kita pengen hidup dari dunia sampai akhirat bahagia, dalam segala gerak langkah diri kita, la maksuda illallah, nggak ada lain tujuan kecuali pengen dapat ridhonya Allah. Capek gawe nggak kepake, capek-capek kita kerja nggak ada pahala, nggak ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sayang. Makanya ikhlasin setiap amal diri kita. Janganlah kita itu kepingin dihargain orang, kepengen diucapin terima kasih sama orang, pengen disanjung-sanjung. Aduh, itu adalah satu racun yang mematikan. Ya, terlalu sering disanjung kita bisa mati hati kita, bahaya sekali. Makanya terus ketika kita mengucap la ilaha illallah, masukin tuh la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang layak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, tidak ada yang dicari ridhonya kecuali Allah. Terus masukin ke hati kita, ya Allah ya Rabb. Makanya minta sama Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Banyak orang yang nyumbang, nyumbangnya lagi pas kampanye doang, ternyata nggak kepilih, digulung lagi itu karpet. Ada yang ngasih duit satu orang 50.000, ternyata nggak kepilih, diminta lagi itu duit. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Kenapa? Niatnya salah. Mantepin hati. Jangan ngelengkah kaki sebelum ngelengkah hati. Kalau belum tujuan kita keredoan Allah, jangan belum langkah, benerin dulu hati kita. Ya, mau kerja kek, mau bisnis kek, mau usaha kek, usahain ujungnya adalah mendapatkan keredoan Allah. Yang terakhir, yang kelima, kata Sayyidina Ali, yang menghalangi seseorang itu jadi orang soleh apa? Wal i'jabu birra'i, merasa ujub, bangga dengan pendapatnya. Orang lain salah, gue yang paling benar. Ini yang kita khawatirin. Makanya kata Imam Syafi'i, pendapatmu boleh mungkin salah tapi bisa jadi benar.
pendapat saya benar tapi bisa jadi salah. Gitu. Nggak boleh gitu, merasa diri dengan pendapat yang salah. Makanya wanti-wanti kita yakin dengan amalan kita, yakin dengan tradisi daripada para ulama-ulama kita. Misalnya kita tahlil, ya, kita ziarah, itu karena ziarah itu bermanfaat buat kita, bermanfaat untuk menghidupkan hati kita. Itu ada orang yang mengatakan, oh iya, jangan begitu, maulid itu sesat, ya, sampai dia menuduh orang itu berbuat sesat, merasa bahwa pendapat saya yang paling benar. Wih, sudah, ente nggak suka maulid, nggak jadi masalah. Sebagaimana juga aneh juga suka yang namanya maulid, nggak pernah tuh nyerang ke ente. Kenapa? Masing-masing kita punya pendapat, punya pemahaman. Urusan benar apa kagaknya nanti serahkan kepada Allah. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan memutuskan perbedaan apa yang ada di antara kalian. Biar Allah yang putusin. Yang benar yang mana nih? Yang pakai kunut apa yang nggak pakai kunut? Nanti Allah yang putusin. Ya, ulama-ulama kita kalaupun salah nggak dosa, dapat pahala 1. Kalau ternyata kata Allah benar yang pakai kunut, dapat pahala 2. Ya kayak gitu. Jadi jangan merasa bangga dengan pendapatnya, merasa saya yang paling benar, orang lain salah. Jangan. Kalaupun mereka berbeda pendapat, ya jangan si ente sama dia. Saudara kembar aja, satu perut, isi palanya mah lain. Iya. Dalam hidup berumah tangga begitu juga. Jangan sampai kita merasa pendapat kita ini yang paling benar. Kalau bisa ditemukan, makanya dalam bahasa agama ada jam'ud dalilain afdolu min isqati ahadihima. Menggabungkan 2 dalil lebih baik daripada menggugurkan salah satunya. Bagaimana caranya supaya ketemu antara kita dengan dia? Oh iya, ziarah kubur nggak boleh. Iya, kalau ente niat ziarah kubur mensekutukan Allah, ya di situ ketemunya kita. Tidak boleh kita langsung mengeneralisir bahwa semua orang yang ziarah itu sesat, salah, dosa. Nggak bisa begitu. Musyrik, nggak bisa begitu. Kalau urusan musik apalagi. Jangan si ente ziarah, ente minum obat aja bisa musyrik. Kalau salah hatinya, salah niatnya. Udah seger jir, iya udah seger. Habis minum bodrek, nah musyrik ente. Tapi kalau ente bilang begini, alhamdulillah habis minum bodrek, itu menunjukkan bahwa yang bikin sembuh siapa? Allah. Sababiahnya minum bodrek. Itu biar bijaksana menyikapi perbedaan yang ada. Jangan merasa saya paling benar, jangan. Ya, makanya indah kalau kita lihat kebersamaan yang ada. Apalagi lagi sedang-sedangnya, rame-ramenya sekarang nih, apalagi yang tentang masalah nasab. Pada intinya, kalau kita bicara itu, seorang ulama berkata, lebih baik salah mencinta daripada salah membenci. Ya, kalaupun misalnya beliau-beliau misalnya bukan turunan Nabi, kita tidak berdosa karena kita hormat kepada beliau-beliau. Kalaupun ternyata benar, alhamdulillah. Tuh makanya kita cinta kepada zuriyah Rasul, kepada para ulama yang mana saja. Ya, dasarnya itu dia.
Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu bukan lo, bukan gue, bukan si Madura, bukan si Betawi, tapi orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Nah, di situ kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang terbaik di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, 5 perkara yang menghalangi kesolehan seseorang di hadapan Allah, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Merasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, rakus dengan dunia. 3, pelit dengan kelebihan yang Allah kasih. Yang keempat, riya dalam beramal. Yang kelima, sombong, takabur, merasa ujub, merasa bangga dengan pendapatnya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 5 penyakit yang menghalangi kesolehan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja ya zikir tauhid.